Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Kurniawan, ingin mempresentasikan mikroprosesor dari tugas UAS dengan NIM saya 10918064013. Saya jurusan Teknik Informatika semester 6. Oke, di sini kita lanjut aja. Mikroprosesor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengelola data secara digital yang diperoleh dari saluran masuknya berdasarkan program yang telah diberikan dan disimpan dalam memori program dan menghasilkan keluaran yang dikirim melalui saluran keluaran. Next, di sini ada prosesnya, input, proses, output. Lalu sistem dari mikroprosesor sendiri itu pada kenyataannya mikroprosesor tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan beberapa unit yang terpisah seperti unit CPU, memori, input atau output. Komputer juga merupakan salah satu aplikasi dari sistem mikroprosesor. Di sini ada organisasi mikroprosesornya, yaitu kita lihat saja. Di sini ada saluran masukan yaitu input, lalu ke CPU ke memori, nanti di output saluran masukan. Lalu CPU versus mikroprosesor. CPU itu sendiri singkatan dari Central Processing Unit. CPU merupakan bagian utama pada komputer zaman dulu. CPU dibangun dengan menggunakan teknologi non single chip, bukan teknologi mikroelektronik. Biasanya dibangun di atas PCB yang terdiri dari beberapa komponen dan terdapat beberapa bagian, yaitu control unit CPU. Ya, lalu secara organisasi antara CPU dan periferal piranti tidak menggunakan sistem bus melainkan sistem bintang, yaitu star. Setiap periferalnya dihubungkan dengan I/O terdiri ke CPU. Lalu di sini ada mikroprosesor. Itu merupakan bagian utama pada mikrokomputer, kayak komputer zaman sekarang. Mikroprosesor dibangun dengan teknologi mikroelektronika dengan teknologi minimal LSI, large scale integration. Nah, itu teknologi mikroelektronika dengan kepadatan yang besar, sehingga mikroprosesor sekarang itu biasanya sudah single chip. Dia mikroprosesor sudah dilengkapi dengan Central Processing Unit, itu CPU ya, yang kita tahu tadi, register lyric, timing and control unit. Secara organisasi, hubungan antara mikroprosesor dengan periferal menggunakan sistem bus yang terdiri dari bus alamat, address bus, itu bus data dan bus kontrol. Dengan sistem unit ini, setiap ekspansi piranti dihubungkan secara paralel dengan bus. Dengan sistem bus ini, mikrokomputer sudah diekspansi bagian perangkat kerasnya, karena piranti dihubungkan secara paralel dengan bus
ekspansi. Lalu ada implementasi mikroprosesor. Di sini ada mesin cuci, implementasi microcontroller. Pada mesin cuci satu tabung terdapat beberapa microcontroller. Pada mesin cuci salah satunya yang digunakan untuk mengatur lamanya keran air terbuka tertutup dengan lama waktu yang sudah ditentukan. Di sini ada pemrograman. Konsepnya itu loop, suatu perulangan instruksi tertentu, label suatu kata atau kode yang menyatakan suatu alamat, komentar suatu kata atau kalimat yang digunakan sebagai penjelasan dari program. Gitu, loop, label, komentar. Lalu di sini ada flowchart yang representasi grafis dari algoritma yang dinyatakan dalam blok fungsional dan garis yang menunjukkan progres dari program. Di situ ada contohnya flowchart. Itu mulai sampah masuk ke nampan deteksi sampah, lalu ke sampah organik. Itu contoh-contohnya. Ada pilihannya penyimpanan. Lalu AVR dan bahasa C. AVR dikembangkan secara khusus untuk dapat diprogram menggunakan bahasa assembly dan bahasa C. Bahasa C adalah suatu general programming language yang dapat digunakan dengan mikroprosesor atau microcontroller apapun sepanjang terdapat kompilernya. Bahasa C menampilkan secara baik mudah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh microcontroller dengan teks yang bisa dibaca dengan mudah dan logis. Setelah menguasai bahasa C, secara umum kita dapat berpindah dari satu microcontroller ke yang lain dengan lebih mudah dan dapat mampu menyusun program yang sudah dipahami dan dikembangkan dengan lebih cepat. Ini secara umumnya menyusun program dalam high level yaitu basic atau C atau C ya, lebih mudah dibanding menggunakan bahasa assembly. Dan mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.